buka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah atas kasih sayangnya. Kita masih dikasih waktu hari ini bisa beramal soleh. Nikmat atau tidak sih itu teh? Nikmat ya. Berislam nikmat tidak? Nikmat. Masya Allah, ini teh bunda-bunda nu disayang Allah semuanya ini teh ya. Dari sekian banyak hambanya dipilih yang mau kesini mau ngaji ya, bela-belain keluar ongkos, keluar bensin, energi, waktu. Nah, tapi kaminya nggak bisa balas apa-apa, Allah yang balas ya. Amin. Ketahuilah bahwa kalau tempat itu dijadikan majelis ilmu, Nabi menyebutnya sebagai Rawdatul Jannah, taman surga, karena memang tempat ini kita tahu berarti sedang dipenuhi oleh malaikat. Mendoakan apa saja? Satu, agar semua yang hadir dirahmati Allah. Yang kedua, agar semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Bisa jadi pulang dari sini dalam keadaan udah nggak bawa dosa. Ya Allah. Tapi dengan niat memang menuntut ilmu, bukan niat pengen foto ya. bonus itu, bonus ya. Jangan sampai lebih tertarik sama bonusnya daripada paket utamanya. Ya. Insya Allah, ingatnya jangan si koko ya, pencipta kokonya. Dan si kokonya mah nggak bisa apa-apa, banyak dosanya pula. Kesini teh pengen minta doa justru ke ibu-ibu teh. Insyaallah ibu, salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal. Terima kasih diizinkan ngaji ke sini bunda-bunda yang dihormati Allah. Saya izin, tadi baru kesebut ada Bunda Dede, terus dan saya namanya tapi nggak bisa disebutin satu persatu. Tapi aku yakinlah dimuliakan oleh Allah. Nah, lagian yang paling penting bukan disebut si Koko, disebut oleh Allah ya. Karena mulut makhluk nggak bisa apa-apa ya, kecuali kalau doain yang baik-baik. Sok ibu, mudah-mudahan dirahmati Allah lah semuanya. Baik, istilah kita dapat temanya apa tuh? Bun, ini teh kan sekali cetak gitu bun, nggak sayang gitu. Ada gambar kitanya, nanti lumayan kalau buat jalan-jalan ke taman buat didudukin jadi terpal. Insya Allah ya. Kita bicara silaturahim ya. Ada di Quran surat perempuan, ini qadarullah ya, namanya majelis talim ibu-ibu ya. Ada pacan enggak tapi ya. Insya Allah. Di ayat pertamanya dari 176 ayat, di situ juga ternyata ada perintah untuk menyambung tali silaturahim ya. Kita coba baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Surat silakan kalau mau dibaca semua, silakan surat keempat ayat ke-1 ya. Boleh yang di handphone, boleh yang di Al-Qur'an, yang mushaf ya. Surat keempat setelah Ali Imran, sebelum Al-Maidah. Ketemu?
di handphone juga boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Sebelum diperintah menyambung tali silaturahim, ditegasin dulu Bu, kita teh dari diri yang satu. Leluhur kita sama, ya. Nabi Adam alaihissalam, ya. Kalau ditarik ke runut, nasabnya merujuk kepada sana. Mungkin saya namanya Lim Chin Fu, bapak saya namanya Lim Sui Ho, kakeknya namanya Lim Sekai. Ujung-ujungnya mah Adam alaihissalam juga ya. Meskipun ujung-ujungnya tidak ada limnya juga, ya. Lalu dari yang satu itu Allah menciptakan pasangan, ya. Kalau ini pasangan saya, pasangan kamu, nggak diajak Bu si bapak. Insyaallah. Apa ya? Lanjut. Lalu dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, rijalan katsira wa nisaa, ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan ini perintahnya. Tasaaluna bihi wal arham, dan saling peliharalah hubungan kekeluargaan. Ya. Nanti ada ancamannya tersendiri bagi yang memutus hubungan kekeluargaan. Ya. Nah, kalau pengen jujur memutus hubungan kekeluargaannya biasanya mah kalau gara-gara apa sih? Ya, waktu gede sama waktu kecil sama aja. Kita sama-sama pernah bertengkar sama saudara kita. Waktu kecil nggak pernah berantem sama adik kakaknya? Pasti pernah ya. Tapi 5 menit kemudian bayaan lagi. Kenapa makin gede makin sulit akur? Katanya ini masalah gengsi kok. Ini masalah nama baik. Padahal namanya bukan baik. Soleh misalkan ya namanya. Apapun namanya, apapun alasannya, yuk kalau misalnya kita ulang lagi, kenapa kita bisa kalah sifat pemaafnya dibandingkan anak-anak? Padahal ada dalil Al-Quran tentang pemaaf lebih tahu kita. Ya. Gak cuma memaafkan, urusan bahagia kita kalah dengan anak-anak. Anak-anak habis benjol sama temennya Bu, 5 menit kemudian udah main lagi, ya. Yang berantem siapa? Ibu, ya. Gara-gara banyak benjol, nah kamu kenapa main lagi sama yang itu? Ya, anak kecil mah sederhana, ya. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang kita inginkan untuk dimainkan, ya udah, baikan lagi. Saya lagi, mereka lebih mudah bahagia, mereka lebih mudah maafkan. Padahal secara kalau dipikir-pikir, kita sama anak kecil ilmunya banyakan siapa? Banyakan ilmunya orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Banyakan uangnya orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Mungkin kecuali Rafathar atau Cipung ya. Dari kecil udah otomatis kayaknya kelahir langsung ada saldonya ya, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah titipkan rezeki, Masya Allah, semoga Allah berkahi, Masya Allah. Lalu, kenapa akhirnya mereka lebih mudah berbuat baik dan memaafkan dan lebih mudah bahagia? Bayangin dulu senyumnya anak-anak ya. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin cicilan, ya gak? Mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi melulu, enggak sama sekali. Karena mereka lebih mudah bahagia, sederhana. Di hatinya belum ada pesaing Allah. Ya. Belum ada hal-hal yang menjadi pesaing-pesaing Allah di hatinya. Kita Bu manusia makin gede Bu, ngerasain yang gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya populer enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita Bu. Makanya nanti nggak heran kalau ada orang ngelihat orang baru gajian tapi dia malah ambekan ya. Percuma gaji sakia, bahagianya mah nanti saya kalau rumahnya udah segede gini.
Coba tanya yang punya rumahnya, bahagia nggak Bu? Bahagia sih, alhamdulillah. Karena pakai syukur, bukan karena rumahnya ya. Karena rumahnya dipakai ngaji, bukan karena ukuran rumahnya. Dan rumah mah semen sama beton disatuin aja, ya. Yang membuat jadi hangat kan apa yang ada di dalamnya. Punten ya, kita bicara healing nih, ya. Bayangin kalau misalkan ada orang jalan-jalan, bagus ke Turki, Cappadocia, apa Bu? Hah? Tapi kesananya sendirian Bu. Mupeng ngeliatin orang teh berpasangan, lagi mupeng dikirain kita pengen disapa, taunya disuruh fotoin Bu. Ya. Bete ya Bu? Bete. Tapi kalau sama orang-orang yang kita sayang Bu, tadi disuruh menyambung tali silaturahim dengan orang yang tersayang, ke warung depan rumah dia terasa indah Bu. Jalan dia berasa slow motion gitu ya. Padahal ngejemputnya naik motor bebek sederhana, tapi terasa seolah kayak naik kuda putih ya. Menggigit setangkai mawar ya. Kuda poni mah tuh kalanya kuda Bu. Letik gitu ya. Insyaallah. Gitu ya. Dan sekali lagi, akhirnya kita makin gede. Salah satu kerennya Islam itu, dia tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, dulu manusia bisa diperjualbelikan, tapi juga bahkan melepaskan manusia dari diperbudaknya dia oleh keinginannya. Merdeka, bebas. Orang bilang merdeka itu yang tidak dibelenggu oleh besi, tapi ternyata dia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Iya, uangnya banyak dah, tapi nggak ada waktu buat nikmatinnya. Ada yang gitu, nyari duit dari gelap nyampe gelap lagi. Ya, akhirnya yang ngerasa aku ngelakuin ini kan buat keluargaku, buat anak-anakku. Tapi ternyata anak-anaknya juga gitu kadang masih ada yang kurang beradab kepada orang tuanya. Ya. Salah satu yang kami lihat yang di Thailand kan seperti itu. Kaya Bu beneran. Tapi ketika ngelihat ada ibu-ibu disuapin sama anaknya, dikupasin jeruk, kulitnya dikupasin sama anaknya, ngahuleng tuh dia Bu. Mikir, buat apa ya saya udah nekat-nekat usaha sampai kayak gini, usaha halal aja masih ada yang jahatin. Ini mah di Thailand teh usahanya kan bersinggungan dengan hukum dan lain-lain. Katanya bisa ngasih uang lebih banyak, bisa kebeli untuk biaya sekolah termahal, guru-guru termahal, tapi udah termahal teh bukan yang terbaik, ya. Terbukti anak kamu yang di mana? Yang di Jerman. Kapan terakhir nelpon? Sebulan lalu. Tage minta duit, ya. Nggak minta duit, nggak nelpon Bu, ya. Anak kamu yang masih tinggal serumah, dia mah kalau anak orang bete, bosan paling pergi ke warung. Anak dia bosan ambil handphone, pesan tiket ke Singapura. Ya. Nggak bawa apa-apa, beli baju di sana, beli koper di sana, saking uang bukan masalah bagi mereka. Kalau lagi di rumah nggak ketemu, karena rumahnya saking gedenya, kebayang rumahnya orang kaya, ya. Dari ruang tamu sampai kamar anaknya kan harus naik angkot kadang. Saking ku gedenya, misalkan ini mah hiperbola sih, tapi ya maksudnya maknanya seperti itu. Dan kadang di kamar anaknya dia lengkap ya, udah ada TV sendiri, internet, PlayStation, apapun gitu ya. Ada kamar mandi dalamnya, jadi nggak keluar-keluar dari kamar teh. Nggak kumpul di ruang tengah. Makanya sebagian dari mereka kayaknya enakan kita pulang ke Indo lagi, sederhana, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu. Cek saya teh, yang udah di Bogor, di Bandung, dia pada tinggal di ruang tengah, tapi karena nggak punya kamar lagi. Ya. Si bapak itu mah kan jelas kamarnya banyak, tapi begitu ya. Sawang sinawang kata orang Jawa mah. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Insya Allah. Maka dari situ yuklah menjadi bukti tegas bahwa kenapa kita terbelenggu oleh keinginan oleh pesaing-pesaing Allah tersebut. Dan kita lahir tuh nggak langsung segede gini kali. Ibu lahir langsung segini Bu umurnya Bu? Enggak ya, pernah orok berarti ibu dulu ya. Pernah bayi, waktu berarti kita pernah kecil, pernah bahagianya tanpa batas, tanpa alasan. Makin gede makin seperti itu, ya. Padahal dari judul yang bicara tentang silaturahmi ini aja, kan kalau kata dasarnya silah itu menyambung, ya. Rahim juga satu akar kata dengan kata kasih sayang. Emang kudu menyambung kasih sayang, ya. Diperintahkan loh ini, ya. Bukan dianjurkan, bukan kalau mau, tapi diperintahkan. Salah satu bahasan dari iman kan, kalau Allah udah sampai nyuruh, karena pasti itu saking baiknya Bu buat kita Bu, ya. Dan kalau Allah udah sampai ngelarang, karena itu pasti buruk buat kitanya. Meskipun hawa nafsu kita suka, ya. Nah itu kita disuruh nih. Kok tapi dia begini, tapi dia jahat, padahal aku udah bantu. Udah tenang.
Karena dia yang jahat, gak mungkin kita yang dihukum sama Allah. Ya, semuanya ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Yang jahat ada hitungannya di sisi Allah. Kita yang terjahati, terzolimi, dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Ya, gara-gara dizolimin orang itu bisa jadi dosa kita berguguran bersih. Bisa jadi nanti kita keadaannya lebih bersih dari dosa di hadapan Allah gara-gara dizolimi orang itu. Atau juga kalau misalkan tidak, maka pilihan yang kedua, kalau tidak gugurin dosa, pasti tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Nggak hina, Bu. Nggak hina. Sengaja Allah kasih contoh di dalam Al-Quran teh Fir'aun. Hidup 400 tahunan. Kaya, raja, berkuasa, istri soleha. Kurang apa lagi, Bu? Seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk sekali lagi nggak pernah, Bu. Ya. Tapi apa kamu lihat? Enggak, hina. Terbukti nggak ada orang tua ngasih nama anaknya Fir'aun itu. Bu, anaknya menilucu, siapa namanya? Fir'aun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Ya. Maka dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Udah lempeng. Sambung tali silaturahim, bismillah. Mau dia kayak gimana juga. Kok tapi dia udah pernah saya bantu, dia malah jahat. Kita berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Angger, Bu, cilaka. Ya. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah sayang? Tetap selamat. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, nggak akan bisa. Ya. Lalu, tapi kelakuannya nggak tahan kok, ngelihatnya nyebelin. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Lempeng, weh. Ya. Jadi berbuat baik dan bahagianya tuh tanpa alasan, tanpa batas. Tapi syaratnya satu, di hatinya udah nggak ada pesaing Allah lagi. Karena kalau mau di hatinya masih ada pesaing Allah, masih ngeganjel, Bu, bahagianya. Ya, ngebantuin orang, iya bilangnya lillahi ta'ala, tapi kok udah dinanti-nanti kok dia nggak ngucap makasih ya, nyampe pulang dongkol. Ya, pas diucapin kata sambutan kok nama saya nggak disebut ya, disebut kok gelar saya nggak disebut ya. Nah itu ya. Sampai kadang ya gelar ditanya, kalau namanya ditanya ya jawab ya silakan. Bapak punten ini ada pendataan gelar terakhirnya apa? S3. Udah cukup jawab gitu ya. Ada orang ditanya, Bapak punten gelar terakhirnya apa? Nggak tahu dia ya. Nah saya nggak usah jawab gitu ya, tenang aja. Ya, udah kadang kita asa pengen gitu ya. Berangkat ke tanah suci misalkan, keceplos misalkan, tahun lalu mah nggak ada bangunan ini nih, apa maksudnya? Pengen ngasih tahu bahwa tahun lalu kamu pernah kesini gitu, bagaimana? Masya Allah. Udah weh, tenang, lepas. Karena nanti kalau isinya enak, Bu, kelisan gak enak, Bu. Karena ini teh ibarat moncong teko nih. Tekonya kan di dalam isinya. Kalau isinya susu, keluarnya susu, makanya keluar kopi, sulap atau ya. Masya Allah. Maka ketika yang di dalam udah enak, ngucap gak enak. Makanya kadang ngelihat orang teh tinggal liatin aja dia ngomong teh kayak gimana gitu. Pernah ngelihat ada orang ngomong apa-apa serba negatif, Bu. Kayak gini nih. Mendung. Ngaco nih Bandung. Ini Bandung kalau macet itu paster lampu merahnya seumur hidup. Ada, Bu, lampu merah seumur hidup, Bu. Hiperbola, ya. Masya Allah. Gilar hijaunya sekejap mata. Masya Allah. Ngeluh ya terus. Macet banget ya sekarang Bandung. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal ke luar negeri belum pernah. Cuman pernah lihat di Google, di luar negeri nggak macet gitu ya. Pagi-pagi dia bangun, Bu, ada sarapan apa, Bu? Nasi kuning, Pak. Nasi kuning yang di depan, kuningnya pucat, tapi dicemilin abis pelan-pelan juga. Suka gitu ya, Insya Allah. Nggak enak tuh, semuanya serba negatif ya. Orang baru datang liatin, pasti pengen minjem duit tuh orang. Nah, padahal emang lagi ada rezeki. Enak atau tidak didengarnya? Didengarnya enak atau enak? Enak ya. Kalau bicara apapun segalanya tentang dirinya ya. Ada apa ini rame-rame? Ini habis jatuh dari motor, spionnya lepas, baru spion lepas. Saya kaki lepas juga pernah. Penderitaan gembung eleh, Bu. Ya. Insya Allah ada yang gitu juga ya. Insya Allah. Nanya untuk mukodimah kesombongan juga ada. Bu, anaknya sudah hafal berapa juz, Bu? Alhamdulillah selesai 1 juz. Terusin, Bu. Kayak anak saya gitu. Saya kan ngedidiknya luar biasa ya, Insya Allah. Agung ya.
Kalau si AA mah suka bilangnya kucing, Bu. Ya, ngelihat kucingnya jadi sombong, Bu. Gimana coba caranya? Kucingnya lucu ya seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura itu kan tiketnya nggak murah ya. Maksa ya, biarinlah terserah yang sombong. Bangun tidur ngeluh, kepala teh pecah. Bohong, coba kepala pecah, Bu, di kantor. Darah di mana-mana, kasihan OB ya, kudu dipel. Bangun tidur, badan teh remuk. Bohong, Bu. Coba badan remuk betulan bisa bangun? Jadi kudu hati ikhlas lillahi ta'ala ke Allah. Bismillah. Ya. Gimana latihan ikhlas kemarin teh? Diingetin lagi sama guru. Latihan ikhlas katanya contoh seperti akar. Gak kelihatan, tapi buahnya bisa jadi manis karena si akar menyerap nutrisi dari tanah. Ketika akhirnya jeruknya manis, yang dipuji, ini jeruk memang manis ya. Akar enggak ya, di bawah tanah diinjak-injak ya. Giliran nonjol dia ke atas tanah, dipotong, Bu, karena ngerusak trotoar ya. Nggak pengen menonjol, karena kayak kalau yang menonjol adalah bisul, ambeien, bintitan. Coba, Bu, yang menonjol nggak ada yang enak, Bu. Kutil, kutil tuh ya, nggak ada yang enak kan menonjol itu. Masya Allah. Atau belajar ke gula katanya. Ingat ilmu gula? Giliran teh dia jadi manis, disebutnya teh manis, bukan teh gula ya. Martabak menjadi manis, disebutnya martabak manis, padahal manisnya karena pakai gula, tapi nggak disebut. Giliran pakai telur disebut dia, Bu, martabak telur ya. Di Jawa lebih jauh lagi nyebutnya, bukan martabak manis, terang bulan. Lebih ngaco lagi. Terang bulan ya. Giliran sakit, Bu. Penyakit apa namanya? Penyakit gula ya, disalahkan deh. Disatuin ke kopi, kopinya jadi enak, yang dipuji ini kopi memang mantap. Coba gadoin kopinya nggak pakai gula, pahit dah. Dan manisnya enaknya gara-gara gula. Tapi nggak pernah pundung itu, sugan jadi pahit kok gulanya. Insya Allah gula baik ya, dan sebetulnya gulanya juga ngerti. Yang maha baik mah Allah lah. Allah mah ya Allah. Bu, bayangin ya, misalkan ada orang, dia kalau lagi senang-senang sama yang itu mulu, Bu. Giliran ada masalah baru nyari kita. Ibu gimana, Bu, perasaannya, Bu? Perasaan jiwa julid Ibu memberontak kan, bergejolak kan. Udah luapkan saja, Bu. Mulut udah mulai miring-miring. Giliran gitu aja ya. Sampai kadang nunjuk orang dia bisa pakai bibir, Bu. Hati-hati, Bu, ditabok malaikat gak balik lagi, Bu. Masya Allah. Si itu datang tuh, siapa? Begitu nanti ya Allah. Belajar di mana coba itu ya? Masya Allah. Apa itu? Masya Allah. Jangan ya. Nah, kadang, Bu, kalau jujur kadang kita bisa jadi gitu, Bu, ke Allah, Bu ya. Giliran lagi senang mah kumpul kita sama teman-teman, sama keluarga. Ya bagus kumpul sama keluarganya ge. Tapi kalau misalkan nyari Allahnya baru pas ada masalah doang kan asa gimana gitu. Kita kadang suka berteriak, empati dong, empati. Merasakan yang pihak lain rasa, ya. Tapi kadang kalau kita pikir posisinya Allah, ya Allah ini hamba teh giliran gak ada masalah teh udah we lupa sholat ge belang bentong, zuhur kalau sekalinya sholat zuhur setengah tilu, asar setengah genep ya. Insya Allah giliran ada masalah baru we nyari. Apa Allah pernah pundung tinggalnya mau dikabul kurang si ieu mah? Enggak mungkin, Bu ya. Allah mah maha baik ya, tenang aja. Ibu kebayang di sini udara begitu banyak ya, nggak kelihatan dah, Bu. Paru-paru butuhnya oksigen. Tapi kan di udara ini nggak cuma ada oksigen, ada nitrogen, ada hitut batur, Bu, ada macam-macam, Bu, ya. Tapi sih begitu masuk ke dalam paru-paru bisa ngerti itu yang diambil oksigen doang, sisanya dibuang. Coba, Bu, ya. Karena ternyata kata orang biologi di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin, dan dia secara kimiawi lebih mudah berikatan hanya dengan oksigen saja.
Jadi ketika si paru-paru, si hidung menghirup, udara masuk, yang masuk ke dalam paru-paru nggak cuman oksigen tuh. Tapi ketika dijemput sama darah, yang diambil oksigennya doang, karena secara kimiawi dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Terjadi itu teh lancar. Bahkan kadang sambil maksiat. Makanya ada orang soleh terdahulu ditanya, siapakah Allah itu bagimu? Beliau jawabnya kayak gini, Allah ialah yang tetap memasukkan udara ke ruanganku padahal aku sedang bermaksiat di dalamnya. Ya. Ibu kebayang makan wortel keluarnya wortel, Bu? Makan kangkung keluarnya kangkung? Kan ada proses luar biasa itu di dalamnya, Bu. Dikunyah, masuk ke perut, di lambung, di usus, diserap bagian yang baiknya saja, disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, yang sisanya dibuang. Dan ada tandanya, Bu, mules. Kebayang, Bu, tanpa mules langsung keluar? Nggak ada wibawanya, Bu, orang seganteng apa juga. Tahu-tahu, ih kamu kok bau? Maaf. Kan mules teh pertanda ya. Beruntung orang masih bisa mules, Bu. Jadi jangan mah mules wae, enggak, ditolong itu teh ku Allah. Ya. Pertolongan dari Allah, ya. Dikasih tanda sinyalnya dan diatur. Udah kita lagi tidur, kita bahkan lagi sambil maksiat, tetap oleh tubuh diaturin. Pernah ngelihat nggak ada orang diem ngahuleng kieu? Maaf, lagi apa? Iya, saya lagi menyerap vitamin A di apel yang tadi saya makan. Bentar, lagi saya arahin ke mata saya nih. Naon ya? Enggak, semua sudah teratur dengan baik. Tenang aja, ya. Coba hitung berapa jarak dari saya ke air ini atau makanan ini ya. 1, 2, 3 jengkal, ya. Tapi jarak air ini nyampe ke meja ini, Bu, entah dari gunung belah mana ini, Bu. Ya. Nyampe di sini. Bisa saya minum gratis, Bu. Gratis kan, Bu? Kirain bisa ditahmayan ya. Ini, Bu, dari tepung, Bu. Ya. Kemarin teh kajian di PT Bogasari yang di Surabaya. Saya tanya, ini klien terbesarnya siapa? Pabrik mie instan dan yang tukang-tukang gorengan cenah teh. Ya. Loh, itu untuk memenuhi tepung segini banyak, ladang gandumnya di mana? Asa nggak pernah lihat. Oh, kami impor dari New Zealand sama dari Kanada. Gaya sih, Bu, makan gorengan tepungnya dari Kanada, Bu. Ya, jauh tuh. Nyampe ke Indonesia. Ya. Lahir bayi nggak bisa, si ibunya nggak ada air susu, Allah sediakan susu sapi. Ya. Sapinya di mana? Jauh, Bu, New Zealand juga, ya. Di mana yang lebih hebat? Bayi yang mendatangi sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan ya, yang dibutuhkan bukan sapinya, tapi bukan susunya, Bu, air susunya. Atau susunya mah nempel, ngegantung sama sapinya, ditempelin gitu bayinya gitu. Tenetek ke susu, enggak, air susunya ya. Jangan pahili, Bu, ya. Allah aturin, Bu. Yang dimakan sama sapi apa, Bu? Bisa-bisanya rumput yang kayak gitu, Bu. Ya, kita nggak mau makan, diubah oleh metabolisme tubuh si sapi jadi susu. Ajaibnya Allah tuh bisa gitu. Hah? Air susu, iya sih, Bu. Masya Allah. Pinter. Berkah ya. Berkah silaturahim. Silaturahim menyambung kasih sayang, membuka begitu banyak peluang, ya. Udah kebayang ya secara akal kita juga ya. Kita pengen sukses, tapi diem terus sendiri di rumah, nggak pernah komunikasi sama orang. Dapat peluang dari mana, Bu? Ya. Padahal peluang kan didapat dari ketemu orang. Oh, ternyata dia butuh ini. Aku kenal loh orang yang mencari barang yang dia butuhkan. Sambungin komisi, Bu, ayah. Nggak ada ruginya, ya. Membuka begitu banyak peluang dan yang lebih berkah kan? Ya, keberkahannya itu tadi dan pahalanya itu tadi. Karena kalau udah bicara berkah mah mantap. Berkah itu membuat sesuatu yang sedikit tapi tidak berkehabisan. Tapi kalau sekedar banyak tapi tidak berkah, banyak pun belum tentu cukup. Ya. Sampai ada yang jelasin tentang berkah itu, karena ini judulnya ada berkah juga ya. Bicara berkah itu katanya lihat aja kambing sama anjing, Bu. Kalau anjing sekali ngelahirin berapa? Iya, 4, bisa 5, bisa 6, ada yang nyampe 8. Tapi kalau kambing sekali ngelahirin 1, paling banyak dia 2. Tapi yang tiap tahun paling banyak dipotong apa? Kambing, nggak habis-habis, Bu, tapi kambing. Dan entah kenapa saya lebih sering lihat kambing daripada anjing, Bu. Ya, padahal lebih sering dipotong. Itu teh berkah tuh kayak gitu, Bu. Air Zam-Zam bagi yang pernah ke sana, lagi rame-ramenya, nggak pernah kekurangan.
Giliran lagi sepi-sepinya nggak pernah kebanjiran. Ya, siapa yang ngaturin itu bisa kayak gitu. Ya, cukup semuanya. Itu berkah tuh kayak gitu ya. Dan memang ketika kita bicara kadang ngumpulin sesuatu, memang yang lebih kita kejar adalah memang fungsinya. Kayak contoh, ibu pengen ke Mekah, ke Madinah, berapa banyak orang Indonesia yang sudah ke tanah suci tapi nggak punya pesawat? Banyak? Banyak. Ya kan? Memang karena fungsinya alat itu ya untuk dia fungsinya aja udah. Fungsinya pesawat agar kita bisa nyampe ke sana. Ibu nggak harus punya kan? Coba kalau ibu masing-masing punya pesawat sendiri, Bu, rek parkir di mana, Bu? Susah, Bu. Insya Allah berkah ya, diambil kepentingan ya sesuai kebutuhan. Jam tangan fungsinya lihat waktu ya. Berarti jam tangan yang harga 50 ribuan di pasar baru itu etalase ya, meskipun gambarnya doranya bisa ya buat ngelihat waktu ya. Tapi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 55 miliar ya, Bu. Ada yang beli lagi. Benar, Bu. Bisa jadi satu rumah, enggak. Kalau kayak di Bogor masih ada rumah 500 jutaan, Bu. Berarti 1 jam setara 10 rumah. Ya, cuman lucunya kalau kita bicara tentang mobil mahal sama mobil murah, mobil mahal larinya lebih cepat daripada yang murah. Coba jam tangan, Bu. Emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Manusia masuk lucu. Ya, terimalah ya. Terima. Selalu ingin kelihatan langsing, ibu setiap kali foto tahan nafas. Kan nggak enak, Bu, kurang oksigen. Setelah dilihat, kenapa ya si ibu ini wajahnya biru? Nggak ngap ya. Tahu nggak manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset? Tahu korset? Hanya untuk terlihat langsing. Nyaman nggak sih pakai korset? Enggak. Udah kadang fotonya harus berulang. Bu, kenapa sih, Bu, kalau foto diulang-ulang, Bu? Hah? Misal ya, ibu foto 10 orang, yang 9 udah sempurna senyumnya, tapi ibu perem sorangan, Bu. Pengen diulang ya? Oke. Kalau misalkan ibu foto 10 orang yang sama, yang lain perem, Bu, tapi ibu udah sempurna cantik sendiri, Bu. Apakah yang itu yang akan ibu upload? Itu yang akan diposting? Insya Allah. Jangan egois ya. Nggak apa-apa sih, tenang aja. Tapi kalau ngelakuinnya untuk diakui orang capek ya. Tenang, Bu, sesuatu yang sudah Allah tentukan pasti jadi kebaikan ya. Jangan takut jadi tua, Bu ya. Kenapa? Udah jadi, betul ya, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu berkata, ih si Koko mah nggak tahu waktu ibu muda pakai seragam SMA lucu loh. Ya, percaya ibu. Pengen lebih lucu nggak, Ibu? Coba pakai lagi sekarang seragamnya, Bu. Maaf, Ibu ya, yang ringan-ringan, tapi ada bismillah, mudah-mudahan buat kita tetap berdekat kepada Allah. Yakinlah, ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Pokoknya sedih, menderita itu sederhana alasannya. 1, terlalu cinta dengan dunianya. 2, mungkin kita belum pengen surga. Ya. Karena kita bicara tentang ada namanya la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak Tuhan selain Allah. Padahal kan Tuhan pakai bahasa Arab adalah Rabb. Bukan, Bu? Rabb. Kalau Tuhan tuh Rabb. Ilah itu lebih tepatnya sesembahan. Ilahin nas. Nanti baca terjemahannya. Ditulisnya sesembahan manusia. Ya. Secara lugawi itu. Tapi kalau secara ma'nawi nanti maknanya meluas. Termasuk salah satunya adalah apapun yang mendominasi hati manusia tersebut. Bahkan gampang lihat, kok dia sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan jabatan baru nangis-nangis. Berarti ilah di hatinya adalah jabatan. Kok dia sholat sih sholat, ketinggalan sholat gak pernah nangis. Kehilangan duit nangis-nangis. Berarti ilah di hatinya duit, uang. Ya. Alhamdulillah. Maka padahal justru dengan kita punya itu semua dan itu menjadi pesaing Allah, justru yakin makin sempit. Kita sudah tidak heran toh melihat ada orang kaya yang masih stres, yang punya jabatan masih korupsi, pasangan tampan cantik rupawan masih kawin cerai, artis masih yang udah populer masih ingin mengakhiri hidupnya. Padahal kan katanya harusnya itu sumber kebahagiaan semuanya. Ya.
Karena emang ya ini Bu ya, hati teh kan sakitu-kituna Bu, sempit ya. Tapi kita taruh harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, diselempilin Allah di situ. Tumpet-tempetan, ya. Berdesak-desakan, sok weh dilapangkeun. Allah weh isinya. Dua, tadi sejatinya ibu pahit kayak gimana ge, nggak akan ada yang Allah sia-siain Bu. Setiap tetes keringatnya, setiap tetes air matanya. Karena kepahitan tuh ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Jangankan yang hal-hal yang membuat ibu menangis, ibu nanti jalan ke depan ini kelingkingnya nenggor kursi Bu. Kalau itu sakit, itu pun gugurin dosa. Ya, nggak akan ada yang Allah sia-siain. Maka bisa jadi kayak gini Bu. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus. Da ibadahnya sekitu-kituna misalkan. Sholat 2 rakaat wae misalkan ya, saking kuburu-buru mikirin tas, cicilan. Wah, ini mana lagi diskon. Aduh Allah, kayaknya bisa nih. Ikan ada ini kan cicilan yang itu udah beres. Allah, nanti pakai bulanan dari si bapak nih. Udah ketemu solusinya, bisa sore ini kebeli tas nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak ada yang aneh. Kebalik ya. Ibadah sakitu-kitu istighfar kurang, sedekah jarang, tapi cita-cita kadang nggak nanggung Bu. Aku pengen surganya tetanggaan sama Nabi, surga tertinggi. Kata malaikatnya mungkin geleng-geleng amalanan naon si ibu yeunanya, insyaallah. Tapi Allah pengen tolong Bu, pengen kabulin dengan cara apa? Tahu-tahu ada yang nyakitin Bu, ada masalah di tempat kerja, dipikir akan Allah sia-siakan? Enggak Bu, lumayan. 10 koruptor ditangkap 1, yang 1 ngambek karena teman dia yang 9 nggak ditangkap. Tapi setelah bertahun-tahun di penjara, dia akhirnya malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, udah saya yang ditangkap. Jadi kenal Islam, jadi bisa tobat. Kabayang kalau nggak tobat sampai meninggal tetap terus berhasil korupsinya. Berarti semuanya harus ditanggung di alam setelah kematian. Repot Bu. Ya, ternyata itu doa dari anak istrinya pengen punya suami soleh. Udah gimana soleh kalau korupsinya berhasil wae? Ya. Udah selesai. Atau yang kedua, bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat seorang hamba, tapi sama ibadah kurang segitu-gitunya. Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat misal. Imam Ahmad, ya. Maka gimana tuh cara ninggiin derajat kita? Ibadah kurang, Allah kirim. Ada yang nyakitin, ada yang mencaci, ada yang memaki. Gak akan Allah sia-siakan. Sepakat? Berkah insyaallah ya. Silakan izin dilanjutkan oleh istri ini, bidadari surga saya Bu, mau kenalkan. Cie. Tafadhal Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini Bu? Alhamdulillah. Senang ketemu sama Ko Denis? Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali melihat ibu-ibu tadi itu pada ketawa, senyum. Mungkin ceramah atau kajian atau sharing yang disampaikan Koko ini ringan ya Bu ya, tapi relate dengan kehidupan, betul nggak Bu? Betul. Karena kadang-kadang yang harus diperbaiki itu memang keseharian kita. Dan apa yang disampaikan beliau mungkin banyak guyonnya ya Bu ya. Yunda jadi teringat, Ibu tahu Nabi Musa alaihi salam? Kalau Ko Denis kenal? Baru kenal. Kalau Aajin kenal Bu? Ko Denis kenal? Baru tahu sekarang. Kurang viral Bu kayaknya di TikTok. Kalau Nabi Musa alaihi salam tahu Bu? Kenal di mana? Di mana? Di Al-Quran, Masya Allah. Di mana lagi Bu? Sejarah. Ada kontak WA-nya nggak? Bu, melihat beliau tadi membuat ibu-ibu tertawa, jadi teringat kisahnya Nabi Musa alaihi salam
Nabi Musa alaihi salam itu, Bu, diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya, Bu? Bisa berkomunikasi langsung ke langit, ke Allah, ya, tanpa perantara, Bu. Ini luar biasa, ajaib, ya. Nggak diberikan kepada yang lain, diberikan hanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, simak. Pada saat Nabi Musa alaihi salam berdialog kepada Tuhannya, apa kata Nabi Musa alaihi salam? Wahai Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan. Saya sudah sholat, saya sudah melaksanakan apa yang Engkau suka. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, tidakkah Engkau senang? Lalu Allah menjawab tuh, wahai Musa alaihi salam, sesungguhnya apa yang kamu lakukan, ibadahmu, sholatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Aku baru senang ketika kamu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Koko tadi itu adalah perintah dari Allah membahagiakan orang lain. Ini kan ibu-ibu udah riweh di rumah, riweh sama suami, riweh urusan keluarga, riweh sama anak, datang ke sini bahagia. Dan bonus luar biasa ketika kita membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan diri kita itu menjadi tanggungan Allah, bukan tanggungan suami orang, ya Bu. Tanggungan Allah. Tanggungan siapa, Bu? Allah. Nah, Masya Allah, tadi banyak banget kita udah dapat insight dari Koko. Yuda izin sedikit saja menambahkan, karena ini berhubungan dengan berkahnya silaturahmi, ya. Berkah itu silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan pada keluarga yang mungkin kita pernah selek. Tahu selek, Bu? Pernah bertengkar. Korslet bahasanya di sini, ya Bu. Selek ya, kalau kata orang Medan itu selek, Bu. Ya, selek itu artinya putus hubungan. Mungkin karena disebabkan sakit hati. Terus apa lagi, Bu? Kecewa. Terus apa lagi, Bu? Utang. Apa lagi, Bu? Apa? Cemburu. Terus iri, dengki. Makanya dalam hubungan silaturahim ini, Bu, ada 3 yang harus kita jaga, Bu, supaya silaturahim kita baik dengan keluarga suami, suami dengan keluarga istri, kita mungkin dengan besan kita, terus dengan tetangga kita, terus dengan yang lain dan masyarakat lainnya. Kita perlu menjaga 3 hal ini, ya. Karena gini, Bu, kita hidup di dunia ini kan gak selamanya, betul gak, Bu? Kita butuh orang lain, betul nggak, Bu? Manusia itu adalah makhluk sosial. Ada orang yang bilang, enggak, Teh Yunda, saya ini mandiri, mandi sendiri. Nah, sok nanti udah mulai tua, ya, bisa nggak mandi sendiri? Bahkan mohon maaf, yang harus memandikan jasad kita adalah orang lain. Jadi jangan sombong, ya. Kita butuh bantuan orang lain. Maka ketika kita hidup, tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik. Tinggalkan kenangan yang baik, Bu. Coba kalau misalnya ibu selama hidup di dunia nyakitin aja. Tuh, Bu, kita nyakitin orang, mohon maaf, kita nyakitin orang fasik saja, itu nggak boleh. Apalagi yang kita sakitin, yang kita julitin, itu adalah orang soleh, Bu. Gimana tuh, Bu? Dia mungkin tidak membalas dengan keburukan yang kita lakukan, tapi dia hanya berikan untuk kita. Hati-hati, Bu, kalau kita berurusan dengan orang soleh, kita berurusan dengan kekasih. Siapa yang berurusan dengan kekasih Allah, nanti urusannya adalah dengan hati-hati, aku. Ini sering kejadian sama-sama duduk di taklim. Tuh, tasnya baru lagi kayaknya.
Kemarin hijau, sekarang putih. Tapi kuliah cicilannya di mana-mana tuh, Bu. Ada nggak yang gitu? Ada. Ada nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Saya nggak tahu, Teh Yunda. Karena diri sendiri, ya Bu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Maka yang perlu dijaga itu ada 3. Yang pertama, ketika kita bersilaturahim, menyambung hubungan silaturahim, yang pertama jaga lisan. Orang yang paling selamat itu adalah mereka yang mampu menjaga lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Hafal tak, Bu? Hafal. Kalau lagu, Bu, hafal, Bu? Lagu apa tuh? Lagu apa, Bu? Hah? Aduh, lagu apa pula ikan dalam kolam? Pernah dengar nggak, Bu, tuh hadis dari Nabi kita? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kadang-kadang kan kita ibu-ibu atau mungkin diri kita pribadi atau diri Yunda pribadi deh suka basa-basi, betul nggak, Bu? Tapi kadang basa-basinya basi banget, betul nggak, Bu? Kita pengen memulai pembicaraan, tapi mungkin nggak tahu memulai dari mana. Akhirnya memulai dengan kata-kata yang tidak penting dan bisa jadi menyakiti hati orang lain. Teh Yunda, Masya Allah, cantik banget. Bener nih, ya pertama. Teh Yunda udah berapa lama nikahnya? Nih, mulai pengen tahu, kepo. Alhamdulillah, Bu, 4 bulan. Oh, 4 bulan, gimana? Udah hamil belum? Nah, mulai tuh, nggak perlu ibu tahu, kan gitu. Belum, Bu, alhamdulillah belum hamil, belum Allah amanahkan. Oh, bisa jadi tuh ada masalah. Aduh, nggak usah, ibu bukan dokter, kan gitu. Nggak usah. Kadang-kadang kita pengen basa-basi, tapi jadi basi banget. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa menerima itu, Bu. Maka yang pertama yang harus kita jaga ini, Bu, lisan. Makanya benar tadi kata Koko, apa yang keluar dari lisan itu adalah refleksi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Betul nggak, Bu? Teko hanya mengeluarkan isi teko. Makanya ada orang bilang gini, Teh Yunda dia itu bager loh, baik banget, tapi lisannya nyakitin. Mungkin nggak, Bu? Tidak mungkin. Kalau kata guru besar kita semua, itu kata AA, tidak ada ceritanya orang yang baik banget tapi lisannya nyakiti orang lain, itu tidak nyambung. Karena orang yang baik itu dilihat dari apa yang dia keluarkan dari lisannya. Ibu tahu lebah? Lebah itu hinggap di mana, Bu? Di tempat yang baik. Mengeluarkan apa, Bu, lebah? Madu. Hinggap di tempat yang baik, mengeluarkan yang baik. Itu orang baik. Jadi nggak ada ceritanya Teh Yunda, saya mah baik kok, saya sedekah, saya bantu orang, tapi banyak laporan. Saya sakit hati sama ibu itu, Teh Yunda. Dia pernah nyakitin saya, Teh Yunda. Aduh, hati-hati. Ini pada deket kayak gini nih, tiba-tiba ada 1-2 kata yang mungkin menyakiti. Mungkin nggak marah orang yang disakiti itu, Bu, ya. Tapi mungkin demi menjaga hatinya dia memilih untuk menjaga jarak. Akhirnya silaturahim tadi pun terputus. Cuman karena gagal menjaga lisan. Tuh, hati-hati. Dan Ibu tahu nggak, penghuni paling banyak di neraka itu perempuan atau laki-laki, Bu? Siapa tuh perempuan, Bu? Kita. Kenapa paling banyak perempuan itu masuk neraka, Teh Yunda? Yang pertama, Yang pertama apa, Bu? Disebabkan oleh lisannya. Apa, Bu? Lisannya. Langsung nggak fokus. Tenang, Bu, kok Denis nggak kemana-mana. Saya tahu ini udah wajah-wajah nafsu pengen foto. Tenang, Bu. Nanti bawa aja pulang, Bu. Yang pertama yang menyebabkan wanita paling banyak masuk neraka karena
Nih ibu-ibu udah nggak fokus nih, matanya udah mengikuti kemana langkahku Denis, saya ngeliatin. Bu, karena saya adalah lulusan komunikasi, saya juga belajar psikologi, saya tahu betul. Ibu rasakan, saya amati tadi satu-satu. Begitu Pak Denis ada di sini anteng tadi. Begitu mulai gerak, belum foto nih, tadi ada foto tapi goyang. Bu, mau diulang 100 kali juga sama aja Bu, udah sold out. Jadi penggemarnya Koko ini cuma 2 Bu. Yang pertama anak gadis, yang kedua ibu-ibu yang punya anak gadis. Tapi alhamdulillah saat sekarang ini bapak-bapak udah mulai juga ada. Alhamdulillah. Mungkin punya anak gadis. Ya, kembali lagi. Jadi Bu, yang harus kita jaga, karena penyebab wanita paling banyak masuk neraka itu adalah karena lisan. Betapa banyak hubungan kekeluargaan rusak hanya karena gagal menjaga lisan. Betapa banyak kehancuran pada rumah tangga itu disebabkan gagal menjaga lisan. Menurut Bunda Eli Risman, ya, beliau mengatakan seperti ini, 90% kegiatan dalam rumah tangga itu isinya apa Bu? Ngobrol. Ngobrol itu apa Bu aktivitasnya? Komunikasi Bu. Komunikasi butuh lisan Bu. Masa ada orang komunikasi? Gak ada Bu, kecuali yang Allah berikan keistimewaan. Kita komunikasi pakai apa Bu? Lisan, bibir ini mengeluarkan bunyi, gitu kan? Maka penyebab kehancuran pada rumah tangga paling banyak juga karena disebabkan gagal menjaga lisan. Suami dan istri tidak saling memanggil dengan panggilan terbaik. Suami manggil istri, item. Begitu dia ngelihat artis Korea, Masya Allah secantik mulus kayak kipas angin gitu ya. Ngelihat istri dipanggil item kayak Hajar Aswad kan gitu Bu ya. Panggillah dengan panggilan terbaik. Karena apa? Laki-laki itu dilebihkan oleh Allah di matanya Bu. Maka kita sebagai wanita harus pintar-pintar menjaga matanya. Dengan cara apa? Tampil cantik Bu. Tampil cantik. Jangan kebanyakan kita ini kalau pesta semua keluar perhiasan kita. Betul nggak Bu? Pesta semuanya keluar, baju yang paling bagus, mewah, sepatu paling bagus, paling mewah, emas dipakai semuanya, ya kan? Dari sini sampai ke leher, dipakai semua perhiasannya. Tapi kalau di rumah, ibu-ibu pulang pesta di rumah bagaimana kondisinya? Pakai daster yang banyak ventilasinya kan Bu? Ventilasi di ketiak, ventilasi di bawah. Kenapa kayak gitu kita ya Bu ya? Enak ya Bu, adem. Mungkin karena saking nyamannya, tapi enggak boleh Bu ternyata. Apa yang kita pakai keluar bagus, seharusnya lebih bagus itu di dalam rumah, terlebih lagi kamar. Kemarin pada saat kami dakwah di mana itu ya sayang, dinasehati. Ini ada wanita soleha yang kalau di kamar itu seperti bak ratu Korea Bu. Pakai high heels, tapi di luar biasa saja, pakai cadar, tertutup, palopo. Ya, di Makassar tuh di Palopo. Ini wanita soleha, suaminya yang memberikan kesaksian, ini adalah wanita soleha di dalam rumah saya. Kenapa? Keluar, ya rapi, tapi biasa saja, tidak mencolok. Pakai pakaian biasa saja, tidak mencolok mata. Ya biasa saja, pakai flat shoes, pakai biasa saja. Tapi begitu di kamar, dia seperti ratu Korea, kalah ratu Inggris. High heels dia pakai. Baju-baju artis Korea itu dia pakai. Lipstick nggak dia pakai keluar, dia pakai di hadapan suami. Itu Bu, kalau istri modelan begitu nggak bakal Bu, nggak bakal diapain Bu? Nggak bakal apa Bu? Dicerai. Ya Allah serem amat Bu. Ya nggak bakalan. Kenapa? Karena kita telah mampu memuaskan mata
Suami. Suami itu dilebihkan di matanya, tapi kalau istri dilebihkan di lisan. Benar sih Bu, makanya ngoceh aja kalau perempuan. Tapi istri itu dilebihkan di pendengarannya Bu. Di apa? Pendengarannya. Contoh gini Bu, kenapa banyak kejadian, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kenapa banyak wanita cantik tapi suaminya biasa-biasa aja? Banyak nggak? Banyak. Tuh ada pria asal Indonesia dari Jawa gitu ya, nikah sama bule, cantik banget luar biasa. Kenapa mau tuh bule? Cantik banget begitu. Kenapa Bu? Karena mungkin laki-laki yang mungkin tampangnya biasa-biasa, tapi dia mampu memuaskan pendengaran si wanita. Mampu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang romantis, so sweet, baik. Maka wanita itu tidak melihat tampangnya, tapi yang dia lihat itu adalah apa yang laki-laki ini ucapkan. Contoh deh Bu, punya suami ganteng enak apa enggak Bu? Nggak bisa jawab karena yang di rumah nggak ganteng Teh Yunda. Punya suami ganteng enak, bayangin aja deh Bu. Enak nggak kira-kira Bu punya suami ganteng? Enggak. Jadi kira-kira saya bersuami kode ini enak nggak Bu? Enggak. Enak Bu. Ya, enak karena kita itu dengan pasangan itu kan selayaknya pakaian ya Bu ya. Saling menghiasi, saling menutupi kekurangan, saling menyempurnakan. Itu kan fungsi pakaian. Bahkan ada kata Ustadz kayak gini, buat apa pakai jam tangan mahal tapi nggak punya waktu? Wih. Buat apa punya pakaian mahal tapi tak mampu menutupi diri Allah? Ini dalam. Buat apa kita punya pasangan kalau tidak saling melengkapi? Catat jadi status hari ini. Maka yang harus kita jaga tadi apa Bu? Lisan. Setelah lisan dijaga, yang kedua nih Bu, yang harus dijaga adalah pikiran. Apa Bu? Pikiran. Jangan diundang nih, ada ibu-ibu diundang silaturahim hari ini ke rumah ini ya. Bunda, hari ini ada pengajian di rumah saya, Bunda datang ya. Tapi dia pikirannya udah jelek aja, seuzon ya, bahasanya seuzon. Pikirannya udah negative thinking aja. Alah, paling minta bantuan saya tuh. Paling karena dia jualan nih, alah paling pengen puding saya tuh. Alah paling pengen minta gratisan gamis saya nih, ngundang-undang saya. Prasangka itu Bu, membuat yang rapat menjadi jauh. Yang tadinya deket kita sama teman kita karena prasangka, jauh kita. Makanya Rasul meminta dan menasehati, jauhilah oleh kalian prasangka. Prasangka buruk ya. Gak boleh Bu seuzon kepada orang lain. Ngelihat misalnya kenapa ya dia gak datang, oh memang dia tuh males, dia males tuh kajian tuh ya. Pikiran nih Bu, yang paling banyak menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga, apalagi dalam keluarga, itu adalah pikiran kita sendiri. Kenapa menantu itu sulit akrab dengan mertua? Kenapa mertua sulit akrab dengan menantu? Kenapa Bu? Karena di dalam pikiran mereka itu ada pikiran masing-masing, terutama pikiran negatif. Ini menantu kayaknya pemalas nih. Mikir aja, nggak mau ngobrol. Ini mertua juga kayaknya jahat nih, mikir aja, nggak mau ngobrol. Gitu terus. Suami ngasih duit, misalnya ngasih duit sebulan itu 500.000. Ini suami bakhil nih, pelit. Mikir aja yang jelek, nggak mau ngobrol. Sayang, ada kendala apa? Kan enak kalau ngobrol ya Bu ya. Tadi 90% aktivitas suami istri itu adalah komunikasi, bukan mikir sendiri Bu. Kebanyakan mikir makanya jadi pusing ya. Makanya banyak ibu-ibu migrain. Makanya selalu sedia Paramek ibu-ibu. Ya kan? Itu udah wajib katanya ada di tas.
Mikir aja Bu yang negatif. Istri juga, istri kenapa ya nggak pernah masak? Memang dia itu pemalas. Mikir aja tanpa pernah ngobrol, tanya apa masalahnya, apa yang harus saya bantu, kamu butuh apa, ngobrol. Jadi silaturahim, aktivitas dalam silaturahim juga ngapain Bu kita? Ngobrol Bu. Tapi ingat, dalam aktivitas ngobrol jaga lisan. Jadi apa yang kita pikirkan pada saat silaturahim, obrolkan. Apa yang kita rasa, obrolkan. Tabayun, kalau ada yang kurang, pas. Betul nggak Bu? Jangan dibiarkan pikiran ini merajalela sendiri. Sampai akhirnya kita membuat kesimpulan sendiri, oh ibu itu tidak baik, oh dia itu jahat, oh lebih baik saya menjaga jarak. Yang terakhir, setelah kita menjaga lisan, kita menjaga pikiran, yang paling penting kita menjaga hati. Hati-hati menjaga hati. Di dalam segumpal jasad itu Bu, ya di dalam segumpal daging itu ada yang namanya itu, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ya, yang apabila itu baik Bu, maka baik seluruhnya. Itu apa disebut Bu? Qalbi, hati. Jadi makanya nggak ada ceritanya dia baik kok, tapi lisannya nyakitin, nggak ada. Karena semua muaranya itu ada di dalam sini, ada di hati kita. Maka dalam aktivitas silaturahim kita harus penting banget menjaga hati. Sebagaimana kita tidak ingin disakiti orang lain, kita jangan menyakiti orang lain. Ya. Maka dikatakan seperti ini oleh gurunda kami, dikatakan kayak begini Bu. Sebelum kita memulai aktivitas apapun, supaya lisan kita dipimpin oleh Allah, pikiran kita dipimpin oleh Allah, hati kita dipimpin oleh Allah, rumusnya ada di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata Allah? Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu ada keinginan ingin tobat, mohon ampun ke Allah, senantiasa membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maka akan aku pimpin. Siapa yang mimpin kita Bu? Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri nggak bisa Bu. Hari ini kita bisa sholat subuh tepat waktu, besok belum tentu. Hari ini kita kumpul-kumpul lolos, tidak ada yang tersakiti dengan kehadiran kita, besok belum tentu. Maka memulai aktivitas apapun selain dimulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, itu pun dipakai ketika ibu-ibu masuk toko online. Buka TikTok, buka Shopee, buka Tokopedia, mulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena banyak setannya. Kadang-kadang beli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Baru beli daster, beli lagi dia daster. Baru beli keset, beli lagi dia keset. Ya Bu, maka baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak setannya ternyata Bu. Ya. Setelah kita ta'awuz, baca basmalah. Mau kemanapun. Bahkan kan disyariatkan memulai apapun mulai dengan basmalah. Mau mulai masak nasi goreng untuk suami, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rob, saya nggak bisa masak, tapi jadikanlah nasi goreng ini nikmat. Kan gitu Bu, ya kan? Apa-apa minta tolong dulu ke Allah. Setelah itu mulai dengan istighfar. Para kaum salaf itu, salafus sholih, memulai aktivitas apapun dengan istighfar. Karena di dalam Al-Quran, ketika kita banyak beristighfar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Allah turunkan hujan yang lebat di muka bumi ini. Dengan istighfar ini, negeri kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana keluarga kita, kalau pengen jadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, banyak-banyak kita istighfar. Gimana istighfarnya Teh Yunda? Silahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silahkan. Yang penting istighfarnya pakai hati. Jangan cuma astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu tadi tasnya berapa harganya, Bu? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tadi etalase berapa ya, saya lupa. Kayaknya yang ngerti etalase cuman yang sering belanja TikTok. Ada yang punya TikTok di sini, Bu? Coba angkat tangannya yang ibu-ibu punya TikTok. Oh, dikit. Yang punya Instagram, dikit juga. Kayaknya nggak main sosmed ya di sini ya. WA, status WA. Ini emak-emak status WA ini. Yang tiap hari update status. Alhamdulillah, pengajian hari ini berkah. Canda ya, Bu ya. Berarti ini ibu-ibu WA. Nah, Bu, itulah 3 hal yang harus kita jaga. Jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati. Supaya apa? Supaya orang nyaman dengan kita. Kita itu baru selamat ketika orang lain aman dari lisan kita. Ya, Bu ya. Nah, untuk memulai aktivitas tadi jangan lupa banyak-banyak istighfar. Coba kita istighfar bareng-bareng dulu, Bu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enak tuh, Bu, hati kita kalau kita mulai apapun dengan istighfar. Ngadepin anak lagi tantrum, istighfar aja dulu, Bu. Ambil wudhu, kita sholat tobat, kita istighfar yang banyak. Ngadepin suami, kok suami kayaknya nggak punya waktu, udah, Bu, nggak usah pakai marah-marah. Ambil air wudhu, sholat tobat, istighfar yang banyak. Itu nanti mungkin suami, anak, atau orang lain itu tidak berubah sikapnya, tapi kita yang berubah cara menyikapinya, ya, Bu. Itu betul, Bu. Itu saya rasakan. Kita nggak bisa mengubah orang lain, betul, Bu? Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Quran surat 13 ayat 11 tuh, Bu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau berubah. Jadi kalau misalnya kita pengen, anak saya pengen gini, saya pengen anak saya begini, nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa membungkam komentar-komentar seluruh makhluk. Karena kita diciptakan, ya, punya 2 tangan. Yang ada cuma berapa, Bu, tangannya? 2. Kalau 2 tangan ini dipakai menutup mulut yang satu belakang ngobrol lagi. Saya tutup pakai tangan kanan, yang belakang ngobrol lagi. Saya tutup pakai tangan kiri, depan yang ngobrol. Nggak bisa. Tangan kita cuma berapa, Bu? 2. Maka yang bisa kita lakukan cuma menutup telinga sambil terus memperbaiki diri, ya. Mungkin orang-orang lain nggak berubah, Bu, tapi cara kita menyikapi mereka berubah dengan istighfar. Jadi ini amalan kecil tapi dahsyat kalau diamalkan. Ilmu itu baru jadi berkah kalau ilmu walaupun sedikit, tapi kita paham,
dan kita mau mengamalkannya. Lebih dahsyat lagi kalau kita punya kekuatan untuk mendakwahkannya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, semua kita dalam kerugian, Bu. Kecuali siapa? Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Semuanya rugi kecuali orang-orang yang seperti itu. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini, kita menjalin silaturahim ini, Allah ridho ya Bu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita menjadi manusia yang lebih bisa menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Insya Allah enak kalau sudah seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bunda moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan pastilah milik hambanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.